Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat Jepara, SD Muhammadiyah Krian Jepara gelar Gebyar Market Day. Dari Market Day ini, SD Muhammadiyah Krian juga akan lebih dekat dengan wali murid sebagai wujud komunikasi. SD Muhammadiyah Krian yang dikenal dengan sebutan SDMK sukses besar dalam penyelenggaraan Gebyar SD Muhammadiyah Krian, SD-nya sang juara. Kejut dan denyut, geliat SD Muhammadiyah Krian Kalinyamatan diikuti oleh peserta lomba, pendamping, orang tua, murid-murid SDMK. Diperkirakan lebih dari 1.500 orang ikut hadir meramaikan acara besar ini. Kemeriahan Gebyar SDMK dapat dirasakan oleh pengguna jalan, nampak kepadatan, bahkan kemacetan memanjang dari Jalan Raya Gotri hingga Purwogondo. Hiruk pikuk suasananya sehingga beberapa anggota Kokam terlihat kewalahan dalam mengatur pengguna jalan dan para pengantar dan peserta serta wali murid. Acara besar tahunan ini dibuka langsung oleh Kabid SD Dinas Dikpora Kabupaten Jepara Edi Utoyo. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi SDMK yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Melalui Gebyar SDMK hari ini, diharapkan memberikan semangat, spirit berlomba agar anak berani tampil dan bersosial. Hal ini sangat relevan dengan pesan Pak Menteri dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kebiasaan bermasyarakat sehingga kelak mereka menjadi sosok yang cerdas dalam bersosial. Gebyar SDMK pada tahun ini sengaja dibuat oleh panitia dengan sensasi yang berbeda, menjadikan nilai tambah tersendiri bagi SMK. Peserta lomba yang mengikuti lomba solo song dan pewarnaan, coloring kelompok TK dan KB se-Kabupaten Jepara. Acara yang sangat meriah dan sangat semarak ini mewarnai kegiatan Market Day. Khusus Market Day terdapat 37 lapak atau stand yang dikhususkan mewadahi wali murid yang memiliki usaha kecil di rumah. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Muhammadiyah Jawa Tengah terus melebarkan sayapnya dalam berdakwah. Salah satunya kegiatan ngaji derok dengan nuansa yang berbeda pada umumnya. Pengajian yang menggabungkan dakwah dengan seni musik rock, dengan harapan ngaji derok ini bisa memberikan ruang bagi seniman dan musisi untuk berekspresi secara positif. Lembaga Dakwah Komunitas dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LDK dan MPI PWM Jateng berkolaborasi bersama pesantren Surau Kami dalam kegiatan ngaji derok dengan tema Padang Bulan bertempat di pesantren Surau Kami, Banyumanik, Kota Semarang. Ngaji derok ini menjadi hal unik karena berbeda dengan pengajian pada umumnya. Jika ngaji pada umumnya dilaksanakan di masjid, namun ngaji derok ini dilaksanakan dengan komunitas grup rock Kota Semarang. Menurut Ketua LDK PWM Jateng, banyak orang yang ingin berhijrah, namun karena tidak tersentuh suasana rohani yang cukup baik sehingga tidak bisa tersampaikan. Dengan hal ini, ngaji derok menjadi salah satu upaya dari Muhammadiyah Jawa Tengah untuk berdakwah dengan cara yang unik dan menarik. Betapa Persyarikatan Muhammadiyah ini harus menyentuh dalam lini-lini dakwah yang lain. Sebagaimana pesan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, betapa lembaga dakwah komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini juga harus merambah di dalam dunia gelap dan dunia gemerlap. Bahwa banyak sekali kaum-kaum ataupun komunitas-komunitas ataupun orang-orang yang sebenarnya pengen hijrah, tetapi karena tidak tersentuh oleh suasana rohani yang baik, sehingga tidak bisa tersampaikan. Maka melalui lembaga dakwah komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Surau Kami, pimpinan Guspar ini sangatlah baik kita lakukan sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi. Bagaimana gerakan dakwah kita ini bisa merambah di dalam komunitas-komunitas rocker yang ada di Kota Semarang. Konsep ngaji derok ini sudah berjalan sejak tahun 2012, meskipun sempat berhenti ketika COVID dan berjalan lagi setiap bulan sejak 7 bulan yang lalu. Pengasuh pesantren Surau Kami menjelaskan bahwa Padang Bulan berarti ngajinya para rocker atau musisi agar mendapatkan cahaya bulan purnama. Saya kira pesantren sini meskipun berbasis NU, saya kira teman-teman Muhammadiyah itu memiliki keprihatinan yang sama, saya kira. Dan
terbukti hari ini kita untuk ngurusi para seniman, orang-orang yang dianggap punya batas demarkasi dengan pesantren, dengan dakwah Islam, hari ini membuktikan bahwa Muhammadiyah khususnya PWM Jawa Tengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, tidak ada sekat dan tidak ada tabir sedikit pun. Kami sepakat untuk ngurusi para musisi, ngurusi para seniman untuk bersama-sama ngaji, untuk bersama-sama mendapatkan cahaya Islam. Acara ini tidak hanya menampilkan musisi dan komunitas musik rock lokal, namun juga menghadirkan tausiah budaya dari Ketua PWM Jateng Tafsir dan pengasuh pesantren Surau Kami Gus Par. Kedua tokoh ini dikenal dekat dengan dunia budaya dan seni, sehingga diharapkan dapat menyampaikan pesan keagamaan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Dalam tausiahnya, Tafsir menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa keadilan dalam kehidupan tidak hanya berkaitan dengan hukum, namun juga keseimbangan dalam berbagai aspek. Oke Mas, biasanya Mas ya. Kita suara DOB. Tapi juga warahmatullahi wabarakatuh. Para ngaji dan bermusik. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk inspirasi oleh Pak Kiai di pesantren ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bisa ikut menyampaikan sesuatu di pesantren ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk semuanya. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam menyambut bulan Ramadan, Muhammadiyah Kota Semarang gelar pengajian akbar. Hadirnya Abdul Mukti di pengajian akbar ini menarik perhatian warga Muhammadiyah dan Aisyah Semarang dan sekitar. Dengan pengajian akbar ini diharapkan bisa memperkuat persaudaraan dan meningkatkan semangat dalam menyambut Ramadan. Ribuan warga Muhammadiyah dan Aisyah hadiri pengajian akbar dalam rangka Hari Bermuhammadiyah dan Aisyah Kota Semarang, sekaligus menyongsong bulan suci Ramadan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pengajian akbar ini menghadirkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Hadirnya Abdul Mukti menjadi salah satu alasan warga Muhammadiyah dan Aisyah sangat antusias mengikuti pengajian. Jamaah yang hadir lebih kurang 2.000 orang, hingga para jamaah duduk lesehan sampai belakang. Untuk Hari Bermuhammadiyah dan Hari Aisyah untuk tahun 25 ini memang lain daripada biasanya, karena pagi ini yang menjadi pembicara inti adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, yang kebetulan beliau adalah seorang tokoh dari BP Muhammadiyah yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi ini memang momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Muhammadiyah, khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ini. Ketua PDM Kota Semarang menyampaikan bahwa Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Ia mengajak para jamaah untuk memanfaatkan ibadah dengan maksimal dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah menyelenggarakan Hari Bermuhammadiyah dan Hari Beraisyah. Kegiatan ini dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa bermuhammadiyah, rasa handar beni bermuhammadiyah dan beraisyah, dan pada ujungnya nanti bangga menjadi warga Muhammadiyah. Tapi kebanggaan itu juga diikuti dengan pemahaman, dengan ilmu yang dengannya nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat di sekitarnya tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah. Dengan begitu, insya Allah hadirnya Muhammadiyah Aisyah di tengah-tengah masyarakat akan menjadi berkah dan rahmat bagi lingkungannya. Inilah harapan dari kita menyelenggarakan Hari Beraisyah dan Hari Bermuhammadiyah. Pengajian akbar ini juga turut dihadiri Wali Kota Semarang. Ia memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah dan Aisyah atas kiprah besarnya di berbagai bidang kehidupan.
Ya tentunya kan kita ini atau pemerintah kota atau pribadi ya, kita selalu saling sinergi, saling kolaborasi karena pemerintah kota ini kan tidak bisa sendiri karena masyarakat atau warga ini kan ada sekitar 1,7 juta jiwa. Tentu dengan dibandingkan jumlah ASN maupun non-ASN yang hanya sejumlah 16.000 ini kan tidak sebanding, sehingga memang diperlukan bagaimana kolaborasi antara Muhammadiyah dan Aisyah itu yang bisa berjalan dengan baik dan bahkan semakin baik gitu ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tadi juga ada kesehatan, pendidikan dan hal-hal yang lainnya, dan kita harapkan kedepannya juga akan tetap terjalin lebih baik lagi kolaborasi bagaimana nantinya menjadikan Kota Semarang ini yang sudah hebat semakin hebat lagi. Tausiah yang disampaikan oleh Abdul Mukti dengan tema menyongsong Ramadan dan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Dalam ceramahnya, ia menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, namun menjadi momentum untuk membangun kesadaran sosial dan menghadirkan kesejahteraan bagi umat. Menurut Abdul Mukti, puasa setidaknya memiliki 3 tujuan utama, antara lain membersihkan jiwa manusia, menciptakan kesejahteraan lahir batin dunia akhirat, dan menciptakan keadilan sosial dan hukum. Ya, saya kira pengajian ini adalah bagian dari kegiatan Muhammadiyah yang harus terus-menerus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencerahan dan pembinaan warga persyarikatan. Selain juga pengajian seperti ini penting untuk lebih meningkatkan keakraban dan juga soliditas gerakan Muhammadiyah. Sehingga alhamdulillah pengajian di PDM Kota Semarang ini berjalan secara rutin dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa terus dilakukan dan bisa direplikasi di pimpinan daerah Muhammadiyah yang lainnya. Pengajian akbar ini juga menjadi momen pelantikan dan pengukuhan takmir Masjid At-Taqwa Indraprasta dan penyerahan bantuan beasiswa dari Lazismu. Tak hanya itu, pengajian akbar juga diramaikan dengan tampilan tapak suci dan berbagai stand UMKM dari amal usaha Muhammadiyah Kota Semarang dan sekitar. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Lazismu gelar rapat koordinasi khusus untuk menyusun strategi optimal penghimpunan dan distribusi donasi serta kurban menjelang Ramadan dan Idul Adha 1446 Hijriah. Dengan target 143 miliar, Lembaga Filantropi Muhammadiyah ini berkomitmen memperkuat transparansi dan perluasan program bantuan di tengah tantangan ekonomi global serta krisis kemanusiaan. Lazismu Jawa Tengah gelar rapat koordinasi khusus atau Rakorsus Lazismu Jateng. Diikuti oleh perwakilan 35 daerah se-Jawa Tengah, Rakorsus ini bertujuan menyinergikan program penghimpunan dana ZIS dan kurban yang transparan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Di tengah inflasi dan krisis kemanusiaan global, Lazismu Jateng menargetkan total penghimpunan 143 miliar rupiah dengan fokus pada program ketahanan pangan, bantuan bencana, dan digitalisasi donasi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yakni Gunawan Nur Hidayat selaku Sekretaris Lazismu Pusat, Hasan Asyari Ulama'i selaku Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, Dwi Swasana Ramadan selaku Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah, dan Nur Muslihan selaku Ketua PDM Kudus. Kami mengapresiasi sekali kegiatan ini dengan menyongsong Ramadan dan juga kurban dan juga ada rendang, ini semua untuk kemaslahatan umat dan kita berkhidmat di sosial masyarakat. Muhammadiyah ada ketika mereka membutuhkan kita. Dwi Swasana Ramadan menyampaikan target tersebut akan diarahkan untuk program inklusif, seperti distribusi kurban dalam kemasan bagi korban bencana di Pekalongan dan Banjarnegara, serta pencegahan stunting. Kita akan membahas penghimpunan maupun program di kegiatan Ramadan maupun kurban, di mana di pola penghimpunan kita menargetkan total di angka 143 miliar, terdiri dari penghimpunan Ramadan 65 miliar, penghimpunan rendangmu 7 miliar, dan juga penghimpunan di
kurban Pak Kumis atau fresh meat ini 69 miliar. Tentu penghimpunan tersebut akan kita olah kemudian menjadi strategi program di mana ini menjadi kesinambungan untuk bersama-sama bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ini. Karena ini momentum besar di mana 2 bulan ini adalah 45% dari total penghimpunan Lazis Muhammadiyah Jawa Tengah, se-Jawa Tengah. Lazismu juga mengoptimalkan platform digital untuk menjangkau generasi muda. Hasanah Syari Ulama'i mengungkapkan bahwa ia terus mendorong kesadaran warga Muhammadiyah menyalurkan zakat melalui Lazismu. Meski masih ada kendala identifikasi anggota, gerakan ini harus disemarakan dari tingkat ranting hingga daerah. Alhamdulillah hari ini teman-teman Lazismu menyelenggarakan rakorsus dalam rangka merapatkan barisan lah, karena target-target capaian Lazismu itu masih separuh jalan, dan Ramadan merupakan momen paling mudah sebenarnya untuk melakukan fundraising ya, untuk memenuhi target itu. Jadi sigap Ketua Lazismu Jawa Tengah mengumpulkan seluruh BP maupun manajemen eksekutif untuk menyelenggarakan rakorsus ini. Mudah-mudahan semangat itu berbuah lah. Lazismu Jawa Tengah sendiri menargetkan penghimpunan dana dengan rincian 65 miliar untuk Ramadan, 7 miliar dari program Rendangmu, serta 69 miliar dari program kurban seperti Pak Kumis dan Fresh Meat. Tak hanya fokus pada penghimpunan, Lazismu Jateng juga memperkuat kolaborasi dengan media untuk edukasi zis kurban secara syariah. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik, terutama di tengah isu kenaikan biaya hidup. Tentu dengan tagline zakat untuk memakmurkan bersama, saya atas nama Lazismu Pusat memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan semangat, dengan jiwa profesional, dengan kekuatan yang tersistematisasi, terus memperhatikan rakyat Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Dengan sinergi antara daerah dan inovasi digital, Lazismu Jateng optimis target penghimpunan tercapai. Dana yang terkumpul diharapkan meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana dan kelompok rentan. Zainuddin Komari memberitakan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Kalinyamat Kabupaten Jepara kembali meraih prestasi di ajang Universitas Muhammadiyah Kudus Start 5 tahun 2025. Dengan diraihnya medali menjadi bukti bahwa siswa-siswi SMP Muhammadiyah Kalinyamat memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. SMP Muhammadiyah Kalinyamatan yang biasa dikenal SMP Mulia kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang UMKU Silat Star 5 tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Kudus atau UMKU. Kelima siswa-siswi yang mewakili SMP Mulia berhasil meraih medali emas dan perak dalam berbagai kategori. Di antaranya Amania Balkis meraih medali emas kelas C Putri, Azalea Isna Amara meraih medali perak kelas C Putri, Hanania Afanin meraih medali perak kelas D Putri, Alif Atul Nur Arafah meraih medali perak kelas D Putri, dan Slamet meraih medali perak kelas D Putra. Mania Balkis, salah satu peserta yang meraih medali emas kelas C Putri, mengungkapkan bahwa pengalaman ini sangat luar biasa. Mania berharap bahwa prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan. Kepala SMP Mulia Fajri Mubarok memberikan selamat kepada para pemenang. Ia berharap semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan. Jadi harapan kami dari kejuaraan ini dapat menjadikan karakter mereka semakin kuat, semakin matang, dan juga semakin tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah untuk mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Sekali lagi selamat kepada anak-anak, semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan kalian ke depan.
Sementara itu, Dian Larasati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mengungkapkan bahwa sederet prestasi yang diperoleh siswa-siswi sangat membanggakan. Ini adalah bukti bahwa mereka memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Ia berharap bahwa prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan. Mereka secara tidak langsung sudah memupuk tanggung jawab, semangat, dan semoga dengan diraihnya prestasi ini, anak-anak yang menjadi juara bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang lain di SMP Muhammadiyah 5 Kalinyamatan. Terima kasih untuk anak-anak, semoga kalian tetap semangat, raihlah kesuksesan yang lebih lagi di bidang ini. UMKU Silat Star 5 sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh UMKU sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap potensi-potensi para peserta didik. Acara ini terbuka bagi siswa-siswi mulai dari kelas SD hingga SMA dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi siswa-siswi dalam bidang olahraga, khususnya pencak silat. Prestasi yang diraih oleh SMP Mulia ini juga merupakan bukti bahwa sekolah ini memiliki program pendidikan yang baik dan efektif. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pengajian rutin pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara yang digelar setiap 3 bulan sekali kembali dilaksanakan dengan tuan rumah SMK Muhammadiyah Keling. Tak hanya sebatas penyampaian materi kajian, pengajian ini juga menampilkan berbagai kegiatan dari amal usaha Muhammadiyah Jepara. Pengajian rutin pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara yang dilaksanakan pada hari Ahad di pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Keling, lebih tepatnya di SMK Muhammadiyah Keling, Jepara. Pengajian yang bertemakan Semakin Islam Semakin Muhammadiyah dengan pembicara Rosihan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dihadiri jajaran PDM Jepara, jajaran pimpinan daerah Aisyah atau PDA Jepara, pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM, dan pimpinan cabang Aisyah atau PCA se-Jepara. Dan ini mudah-mudahan karena ini acara yang sangat penting bagi kita untuk bermuhammadiyah, tahu bagaimana perkembangan Muhammadiyah, bagaimana informasi Muhammadiyah, bagaimana kita hubungan silaturahmi Muhammadiyah itu benar-benar terjalin, dan insya Allah ada peningkatan yang bagus. Untuk melaksanakan ini kita perlu dengan koordinasi setiap cabang, ini benar-benar diinformasikan bahwa ini benar-benar perlu untuk dilaksanakan, karena ini sebagai untuk wujud peningkatan silaturahim kita. Dan insya Allah kita akan menjadi yang terbaik dan bisa contoh teladan. Pengajian diawali beberapa rangkaian pra-acara yang dimeriahkan oleh tampilan dari TK Aisyah 12 Jepara dengan tari Assalamualaikum dan bermain sempoa. Dilanjut TPQ Amanah Kelet yang bernyanyi bersama, hafalan surat dan bercerita kisah burung hut-hut. Pra-acara juga menampilkan siswa SMK Muhammadiyah 1 Keling, Salsabila Oktaviana Fali kelas 12 OTKP 2 yang menyanyikan lagu IPM Jaya yang merupakan karya asli atau orisinal SMK Muhammadiyah 1 Keling. Tampilan ekstrakurikuler Hadroh semakin memeriahkan para acara yang kemudian ditutup dengan SMP Muhammadiyah yang membuat decak kagum penonton dengan tampilan seni bela diri tapak suci. Acara inti yang dibuka dengan pembacaan kalam ilahi oleh salah satu pengajar SMK Muhammadiyah 1 Keling sekaligus pembina ekstrakurikuler Hadroh Muhtarom dengan sari tilawah Deli Noviani. Lantunan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah dibawakan dengan apik oleh grup paduan suara SMK Muhammadiyah 1 Keling. Ketua PDM Jepara Fahru Rozi menyoroti kehadiran jamaah karena dengan cuaca yang kurang mendukung namun sangat antusias menghadiri pengajian yang dilaksanakan 3 bulan sekali di Jepara. Ketua PDM juga memeriksa kehadiran tiap cabang untuk memacu aktifnya Muhammadiyah tiap cabang di Kabupaten Jepara. Pada momen ini juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf dari Ida Suryani kepada PCM Keling dan PCM Pecangan. Selain itu juga penyerahan sertifikat BAD kepada Lurah Baitul Arkom yaitu Syamsul Hadi dan Muntiasi. Di tengah acara, tim paduan suara dari Pragelang memeriahkan acara dengan lagu Mars Tablik Aisyah dan Mars Mubalik Aisyah. Pada acara inti yakni pengajian oleh Rosihan menyoroti penampilan Hadroh SMK Muhammadiyah 1 Keling. Ia juga turut menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah bersama tim Hadroh. Adapun materi pengajian adalah tentang anjuran untuk berwakaf dan bersedekah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ditutup dengan doa oleh narasumber pengajian. Tim Hadroh kembali berkumandang mengiringi kepulangan para jamaah pengajian. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.